Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sudirman Husin MPD selaku pembahas saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes selaku pembimbing satu saya. Dan yang saya hormati Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku pembimbing dua saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 oleh guru PJOK SMA di Bandar Lampung. Bab 1. Latar belakang. Di era globalisasi pada abad ke-21, khususnya teknologi berkembang sangat pesat dan merambat ke berbagai elemen, salah satunya pendidikan. Teknologi dan pendidikan sangat erat kaitannya. Dengan bantuan teknologi pendidikan akan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau ICT ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat manusia telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menghadapi penggunaan ICT di era sekarang, diperlukan berbagai macam persiapan, termasuk metode pembelajaran pendidikan yang tepat. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, pemanfaatan berbasis ICT yang kurang dilakukan secara baik dalam pembelajaran materi PJOK di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, permasalahan guru-guru PJOK SMA tentang keahliannya yang kurang mengetahui seperti blog, web, dan lain-lain, jarang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sehingga di masa pandemi membuat guru PJOK SMA kesulitan memanfaatkan ICT. Yang ketiga, terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap pembelajaran penjas berbasis ICT yang sangat banyak digunakan karena di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian di atas, penulis menemukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara guru memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran PJOK? Yang kedua, bagaimana pengetahuan tentang ICT yang dimiliki guru PJOK SMA? Yang ketiga, bagaimana perbandingan penggunaan ICT di masa pandemi dan selama masa pandemi? Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT oleh guru PJOK SMA di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan atau pengetahuan guru PJOK SMA terhadap media pembelajaran berbasis ICT sebelum dan selama masa pandemi di sekolah Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan penggunaan ICT oleh guru sebelum dan selama pandemi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang ada 3, yang pertama yaitu bagi guru PJOK, bahan masukan dan informasi dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran guru tersebut tentang pemanfaatan ICT. Yang kedua bagi sekolah yaitu pemanfaatan perangkat ICT dalam pembelajaran dan kebijakan sekolah berkaitan dengan pemanfaatan perangkat ICT oleh guru penjaskes di lingkungan sekolah. Yang ketiga bagi peneliti, sebagai pengalaman dalam pemanfaatan ICT di proses pembelajaran penjas untuk membantu penelitian lanjutan. Dan subbab bab 1 yang terakhir itu batasan masalah. Dalam penelitian perlu ada pembatasan atau batasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman maksud dan tujuan penelitian yang mana hanya sebagai pengetahuan dasar tentang media pembelajaran berbasis ICT.
Yang dimaksud dalam penelitian adalah media yang digunakan seperti laptop, liquid crystal display atau LCD, layar proyektor, dan CD interaktif. Media pendukungnya itu seperti speaker, modem, printer, kamera digital, kamera video, poin laser LCD, dan mikrofon, dan lain-lain masih banyak. Kemudian lanjut ke bab 2. Bab 2 yaitu pengertian dari tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian ICT atau Information and Communication Technologies. ICT atau Information and Communication Technologies atau bisa kita kenal dengan sebutan TIC. Di instansi pendidikan di Indonesia, mata pelajaran TIC sudah sering kita temui mulai dari sekolah menengah pertama sampai difokuskan pada pendidikan SMA yang terbagi ke beberapa bagian pendidikan. Terus yang kedua adalah pengertian media. Menurut Arsyad tahun 2010 di bukunya halaman ketiga, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis atau sarana dan prasarananya, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang ketiga itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan semangat kepada siswa sehingga akan lebih mudah dipelajari dan disenangi oleh peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih mudah diterima dan dicerna oleh siswa. Dalam hubungannya dengan pendidikan jasmani, yaitu proses pembelajaran antar guru dengan peserta didik berhubungan dengan aktivitas jasmani. Tujuannya dapat merubah tingkah laku pada peserta didik yang belajar dan untuk memberikan pengalaman langsung untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri atau PD bagi siswa yang diajar. Kemudian yang keempat yaitu pengertian media pembelajaran. Menurut Smaldino tahun 2005, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan guna mencapai suatu tujuan pembelajaran didefinisikan sebagai media pembelajaran. Sumaldino et al. Tahun 2005 di buku halaman 9. Dengan demikian, media pembelajaran adalah segala alat yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman yang nyata atau real, sehingga media pembelajaran yang disampaikan dapat diserap dengan mudah dan lebih baik. Proses belajar mengajar sering ditandai dengan adanya unsur tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi. Metode dan media merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari unsur pembelajaran yang lain. Kemudian yang kelima, pendidikan jasmani. Menurut Rohman tahun 2009 halaman 4, pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dalam kehidupannya. Pendidikan memiliki kedudukan yang amat strategis dan menentukan dalam membangun pribadi individu-individu dalam masyarakat demi memajukan peradaban yang maju di era globalisasi ini. Menurut Aib Syarifuddin, DKK, dalam Nur Hadi Santoso tahun 2019 di bukunya halaman 3, pendidikan jasmani adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan, dan pembentukan watak.
serta nilai dan positif bagi setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhannya, yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat yang bertumbuh dan berkembang untuk pendidikan mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Menurut Depdiknas tahun 2006 di buku halaman 131. Kemudian yang keenam itu guru PJOK. Menurut Jamarah tahun 2015 di buku halaman 280. Guru adalah seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya untuk merancang, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Guru adalah seorang pendidik yang profesional. Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa. Lanjut yang berdasarkan pendapatan kompetensi di atas, guru adalah pahlawan tanpa jasa, yaitu guru mempunyai beban untuk tugas mendidik anak-anak agar bisa lebih baik, pintar, dan menjadi generasi yang dapat membuat bangsa sukses dan cerdas. Terutama guru penjas adalah guru yang mendidik ke arah non-akademik, ditanggung jawabkan agar siswa dapat berprestasi dan berkompetisi di segala bidang olahraga, agar menjadi murid yang mampu bersaing di era yang semakin maju ini. Kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran. Perkembangannya media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis. Kemudian lahir teknologi audio visual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronik untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang muncul adalah teknologi mikroprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. Sales and Ritchie, 1994. Sutopo, tahun 2004 di buku halaman 89 sampai 97. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak. Kedua, media hasil teknologi audiovisual. Ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer yang biasa sering dipakai di ranah bidang pendidikan. Yang keempat, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Yang ke-8, tujuan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Menurut Situmorang tahun 2009, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan 1. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk mengajar. Kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi dan olahraga. Ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang terakhir kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Penerapan ICT dalam pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan ICT. Selain
Fungsinya sebagai alat bantu pemecah masalah, ICT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercaya dapat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran pengembangan ICT dalam pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Ketiga, mengurangi biaya pendidikan. Empat, menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT. Dan kelima, mengembangkan keterampilan ICT skills yang diperlukan siswa ketika bekerja dalam kehidupannya nanti. Kemudian pengertian coronavirus disease 19. Pada 11 Februari 2020, World Health Organization atau WHO memberi nama virus baru tersebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pada mulanya, transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antar manusia ke manusia. Kemudian akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi penemuan ini dapat menular dari manusia ke manusia. Jika kita terpapar virus dalam jumlah besar dalam satu waktu, dapat menimbulkan penyakit walaupun sistem imun tubuh berfungsi normal. Orang-orang dengan sistem imun lemah seperti orang tua, wanita hamil, dan kondisi lainnya, penyakit dapat secara progresif lebih cepat dan lebih parah. Sedangkan dengan guru PJOK yang biasanya masih hidup sehat dengan tubuh yang kuat sehingga kecil terkena virus karena imunitas tubuh yang tinggi. Infeksi coronavirus menimbulkan sistem kekebalan tubuh yang lemah terhadap virus ini lagi, sehingga dapat terjadi reinfeksi atau terinfeksi kedua kalinya. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam, suhu lebih besar dari 38 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigu, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare, dan gejala saluran napas lain. Yang ke-11, media pembelajaran berbasis ICT. McGee, Kerman, dan Jafari tahun 2005 menyatakan pentingnya standar dan spesifikasi dalam pendidikan berbasis TIC atau ICT karena memungkinkan terjadinya pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, interoperability. Sistem berinteraksi dengan sistem lain dalam organisasi. Yang kedua, reusability. Sumber atau objek belajar mudah digunakan dalam kurikulum. Latat, profil peserta didik yang berbeda. Ketiga, manageability. Sistem telusur informasi tentang peserta didik dan konten. 4. Accessibility. Semua peserta didik memiliki kemudahan menerima konten setiap saat. Dan yang kelima, sustainability. Teknologi terus berkembang sesuai standar menghindari keusangan. Sudah selesai di media pembelajaran berbasis ICT. Kita lanjut, yaitu saya tentang instrumen penilaiannya angket, yaitu angket sebelum pandemi COVID-19 dan angket selama masa pandemi COVID-19. Angketnya itu sama, hanya berbeda di tepatan waktunya saja sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian kita lanjut ke hipotesis. Hipotesis dari penelitian saya yaitu menurut Sugiono tahun 2017 halaman 63,
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah H1-nya, kurangnya guru PJOK SMA dalam memanfaatkan fasilitas ICT dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan guru PJOK SMA masih dalam kategori kurang memahami ICT di era globalisasi ini, baik sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. H3-nya, terjadinya peningkatan signifikan penggunaan ICT dari sebelum ke selama masa pandemi COVID-19. Lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Menurut Mas Singarimbun tahun 2006 dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Survei, pengertian survei pada umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Tujuan penelitian survei adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari secara menarik kesimpulan. Yang telah dipelajari untuk menarik kesimpulannya, sehingga dapat diambil kesimpulan dengan mengevaluasi secara lebih kooperatif atau bisa ditarik kesimpulan tersebut. Sedangkan analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis. Untuk itu, ditempuh langkah-langkah yang dimulai dari operasional variabel, rancangan pengukuran hipotesis, dan metode pengumpulan data. Yang kedua, populasi dan sampel. Berdasarkan pada judul penelitian, maka populasi yang dibutuhkan yaitu guru penjas SMA, MA, dan SMK 60. Dari total 588 guru PJOK di Bandar Lampung, hanya ada 60 guru PJOK tingkat sekolah menengah ke atas di Kota Bandar Lampung. Sampelnya, menurut Sugiono 2014 halaman 116, definisi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang digunakan oleh populasi tersebut. Sampling adalah suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang jumlahnya mencakup secara statistik sehingga dapat mempelajari sampel serta memahami karakteristik-karakteristiknya. Akan diketahui informasi dengan keadaan populasi. Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 30 guru PJOK SMA dengan keterwakilan pada 20 kecamatan yang berada di Kota Bandar Lampung dengan rincian 30 guru PJOK SMA. 4 dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung dengan objek guru PJOK SMA. Waktu dalam penelitian dilakukan selama 3-4 bulan. Dimulai dari turunnya surat izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Dari tanggal 1 Maret hingga sampai dengan selesai. Kemudian ada yang namanya variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT bagi guru PJOK SMA di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan terikat sebagai berikut. A. Variabel bebas yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT sebelum masa pandemi COVID-19 yaitu X1-nya. B. Variabel bebas yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT selama masa pandemi COVID-19 yaitu X2-nya. C. Variabel terikat yaitu guru PJOK SMA Y. Dilambangkan dengan huruf Y.
Sebagai pelaksananya, media pembelajaran TIK menjadi penunjang untuk kelancaran belajar di Penjaskes oleh guru pendidikan jasmani. Pembelajaran pendidikan jasmani mencakup 4 jenis media, yaitu media visual, media audiovisual, dan media berbasis jaringan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah guru PJOK, dilihat dari sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi. Kemudian pengembangan pendekatan modifikasi olahraga mengupayakan adanya analisis dan pengembangan dalam pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi siswa terutama sarana dan prasarana yang ada gunanya untuk mencapai tujuan pembelajaran olahraga. Serta dibarengi dengan pendekatan partisipatorik di mana siswa merupakan objek pembelajaran dan guru menjadi fasilitator penentu keberhasilan belajar. Yang diutamakan untuk penelitian ini yaitu guru PJOK SMA-nya. Kemudian ada di variabel itu variabel bebas. Variabel bebas saya yaitu ada X1 dan X2. X1-nya itu media pembelajaran berbasis ICT sebelum masa pandemi, dan X2-nya variabel bebas yaitu variabel bebas X2-nya itu pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT selama masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua itu variabel terikat yaitu guru PJOK SMA atau bisa dilambangkan dengan Y. Operasional variabel. Kemudian operasional variabel. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel menurut Sugiono tahun 2015 halaman 38 di bukunya adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut. 1. Guru PJOK SMA. Guru PJOK SMA adalah suatu variabel Y yang meneliti penelitian ini dan sebagai objek penelitian untuk mengambil data guru-guru PJOK SMA di Kota Bandar Lampung dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Dilihat seperti apa seorang guru mengimplementasikan materi maupun praktek penggunaan ICT dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT. Penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT sebelum masa pandemi COVID-19 adalah variabel X1. Dalam penelitian ini dan melihat seperti apa pemanfaatan ICT sebelum pandemi penggunaannya di sekolah maupun di luar sekolah oleh guru dalam kegiatan belajar mengajarnya. B. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT selama masa pandemi COVID-19 adalah variabel bebas, yaitu X2. Penelitian ini melihat penggunaan ICT yang diperkirakan meningkat karena sistem pendidikan sekolah yang berubah menjadi belajar di rumah atau daring, sehingga membuat siswa dan para guru melakukan pembelajaran visual yang banyak memanfaatkan fasilitas ICT di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada desain penelitian. Menurut Sugiono 2016 di bukunya halaman 222, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena ini dapat disebut variabel penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penelitian terlebih dahulu mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan. Lanjut, faktor penting yang berhubungan dengan data adalah metode pengumpulan data, dan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian terlebih dahulu memiliki metode pemilihan data yang tepat, dan yang akan digunakan peneliti saya adalah sebagai berikut.
Wawancara. Menurut Sugiono 2016 di buku halaman 317, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden lebih sedikit atau kecil. Kemudian angket. Di sini angket ada variabel dimensi indikator, nomor item, dan jumlah. Contohnya aja seperti variabel media pembelajaran berbasis ICT, guru PJOK SMA, dimensi pendekatan saintifik, dan ada dua, satunya pemanfaatan ICT. Indikator dari pendekatan saintifik, salah satu kemampuan guru penjelas dalam membuat perangkat, kemampuan guru penjelas dalam membuat video pembelajaran, kemampuan menggunakan blended learning. Dan dalam pemanfaatan medianya ada indikator penggunaan media audiovisual, multimedia, dan penggunaan Microsoft Office. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah bentuk angket. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengelola data dari hasil selembaran kertas. Angket atau kuesioner dengan mengacu pada rumus presentase untuk mempresentasikan skor ideal dengan skor dari hasil pengumpulan data penelitian. Selanjutnya, data dari skor jawaban itu kemudian dijelaskan dengan kalimat bersifat kualitatif. Responden disuruh untuk memberikan jawaban dalam skala ukur yang telah disediakan. Alternatif pilihan jawaban yang diberikan oleh saya berbeda-beda disesuaikan dengan pernyataan yang diberikan. Instrumen yang baik akan menghasilkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, variabel yang diukur yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Yang tiga, dokumentasi. Menurut Sugiono 2016 halaman 326, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan. Oke. Selanjutnya di desain penelitian saya ada X1 dan X2 terhadap Y. Y-nya itu guru PJOK SMA di Kota Bandar Lampung. Kemudian ada yang namanya instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian ini menurut Sugiono tahun 2016 halaman 222, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena maupun sosial yang diamati secara spesifik. Fenomena ini disebut variabel penelitian. Sebelum melakukan penelitian, saya terlebih dahulu mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan instrumen penelitian. Penelitian dilakukan dan menggunakan angket yang dilakukan dalam pengambilan data secara online pada dasar penyebaran angket maupun offline. Pembuatan angket sendiri didasarkan kepada perkembangan teknologi yang mulai menjadi bagian penting dalam pendidikan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, saya memakai uji keberartian koefisien korelasi atau uji T untuk perbandingan antara sebelum masa pandemi COVID dan selama masa pandemi COVID. Besar kecil uji T itu besar kecil koefisien korelasi yang dihitung serta kuat dan lemahnya tingkat keeratan yang berpengaruh terhadap variabel X dan Y tidak memiliki arti apapun. Belum dilakukan pengujian terhadap koefisien korelasi yang diperoleh. H1 sama dengan P tidak sama dengan 0. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y. H2 sama dengan P tidak sama dengan 0. Artinya ada H2 sama dengan P sama dengan 0. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel X2 dengan Y. Untuk menentukan dan menghitung uji statistik yang digunakan,
Dalam korelasi sederhana, menggunakan uji T dengan rumus sebagai berikut. T hitung sama dengan akar kuadrat N kurang 2 per 1 R pangkat 2. Kriteria pengujian HO ditolak jika lebih besar pada taraf signifikan. Teknik. Kemudian ada angket. Sama seperti tadi, angket di sini saya membuat 2 angket, yaitu selama dan sebelum. Angketnya sama isinya dengan variabel media pembelajaran berbasis ICT guru PJOK SMA dengan 2 variabel, yaitu pendekatan saintifik dan pemanfaatan media ICT. Seperti itu. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data. Menurut Sugiono mendefinisikan analisis data sebagai berikut. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Aktivitas tahapan analisis data menurut Mills dan Huberman 1984 dalam buku Sugiono 2016 halaman 337 adalah sebagai berikut, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengolahan data menganalisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, editing. Langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa kuesioner atau angket yang telah dikumpulkan kembali dari responden atau narasumber dilakukan untuk dapat mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam kuesioner atau angket dengan dilakukan uji kepada guru PJOK SMA. Kedua, penilaian. Pemberian nilai ini bertujuan untuk memudahkan peneliti pada saat melakukan analisis. Pemberian kode terhadap jawaban artinya menaruh pilihan pada setiap jawaban dari hasil pertanyaan yang sifatnya tertutup. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian yang menggunakan teknik deskriptif kuantitatif adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh berupa angka. Maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Tujuan dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan teknik statistika adalah untuk meringkas data agar menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti. Sukardi 2008 halaman 86. Tingkat penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam penelitian ini dikategorikan sebanyak 5 kategori, yaitu seringkali, sering, sedang, kurang, dan kurang sekali. Berdasarkan Sudijono tahun 2008 halaman 175. Pengkategorian disusun dengan 5 kategori, yaitu baik sekali, baik, sedang, kurang, dan kurang sekali. Untuk menentukan kriteria skor dengan menggunakan penelitian acuan norma atau PAN dalam skala sebagai berikut. Nomor 1, interval median atau nilai rata-rata ditambah 1,5 standar deviasi kurang dari X, kategorinya sering sekali. Yang kedua, min atau nilai rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi kurang dari X kurang dari sama dengan min ditambah 1,5 standar deviasi. Kategori sering. Ketiga, min dikurang 0,5 standar deviasi kurang dari X kurang dari sama dengan min ditambah 0,5 standar deviasi, kategorinya sedang. Min dikurang 1,5 standar deviasi kurang dari X kurang dari sama dengan min kurang 0,5 standar deviasi. Kategorinya kurang.
Yang kelima terakhir, X atau skor kurang dari min dikurang 1,5 standar deviasi, kategorinya kurang sekali. Berdasarkan Sudijono 2010 halaman 43, setelah data dikelompokkan dalam setiap kategori, kemudian mencari persentase masing-masing data dengan rumus presentasi sebagai berikut. P sama dengan X 100% N. Keterangannya P keterangannya P itu angka presentase, F frekuensi, N jumlah subjek atau responden. Yang ketiga kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan atau data mentah, kemudian direduksi dalam bentuk unifiksi dan kategori data. Setelah data yang terkumpul direduksi, selanjutnya data dianalisa dan diverifikasi melalui beberapa teknik pengumpulan data. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi seminar yang bisa saya lakukan. Jika ada salah kata dan sebagainya, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.